Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Herni dengan NIM 19026031 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsifan, Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan arsip keluarga. Tapi sebelum masuk ke bagaimana cara pengelolaannya, kita harus tahu itu dulu apa itu arsip keluarga. Menurut Hadiwardoyo tahun 2002, arsip keluarga adalah khazanah arsip atau manuskrip yang tercipta sebagai informasi terekam mengenai keberadaan dan peran individu anggota keluarga dalam hubungannya dengan masyarakat, serta cara mereka dalam mengelola kekayaan keluarga. Ada beberapa jenis arsip keluarga. Yang pertama, akte kelahiran. Akte kelahiran ini adalah akta catatan sipil hasil pencatatan peristiwa kelahiran seseorang. Seseorang bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam nomor kartu keluarga dan diberi nomor induk kependudukan atau NIK sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Yang kedua, ada kartu keluarga, disingkat jadi KK, yakni kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Kartu keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga di Indonesia. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas kepala keluarga dan anggota keluarganya. Yang ketiga, ada kartu tanda penduduk, disingkat menjadi KTP. KTP ini adalah identitas resmi seseorang sebagai penduduk Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki oleh penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah, yang sekarang berlaku seumur hidup. Yang keempat, ada akta perkawinan. Dan yang kelima, ada akta perceraian. Selain itu, beberapa jenis arsip keluarga lain, misalnya bukti properti, buku tabungan, bukti deposito, polis asuransi, sertifikat, akte tanah, dan lain-lainnya, serta bukti pembayaran berbagai urusan. Semua arsip keluarga ini perlu dikelola dengan baik, agar apabila sewaktu-waktu kita butuhkan, kita dapat menemukan dan menyiapkan secara cepat. Baiklah teman-teman, dalam penataan arsip keluarga, kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama, ada map. Yang kedua, arsip yang ingin kita tata. Yang ketiga, ada penggaris. Yang keempat, ada pena. Yang kelima, ada tempat meletakkannya arsip. Yaitunya kita memilah klasifikasi arsip. Dalam arsip keluarga terdapat 5. Yang pertama, ada ayah. Yang kedua, ada ibu. Yang ketiga, ada anak. Yang keempat, aset. Dan yang terakhir, bukti pembelian. Tentunya mengelompokkan dokumen sesuai klasifikasi. Yang pertama, ayah. Kita masukkan dokumennya. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, anak. Ada aset. Yang terakhir, bukti pembelian. Tiga, yaitunya kita memasukkan arsip ke dalam map yang telah kita sediakan sebelumnya.
pertama ada ayah, kita masukkan arsipnya. Kedua ada ibu. Yang ketiga ada anak. Yang keempat ada aset. Dan yang terakhir kita masukkan bukti pembelian ke dalam map. Langkah yang keempat yaitunya kita membuat daftar dokumen. Kita membuat kolom daftar arsip yang berisi nomor, klasifikasi, jenis dokumen, asli apa kopi, selanjutnya lokasi simpan, serta keterangan. Setelah membuat daftar arsip keluarga, kemudian langkah yang terakhir yaitunya semua arsip kita masukkan ke dalam tas dokumen. Selanjutnya, perlindungan dan pemeliharaan arsip keluarga. Setelah arsip keluarga diberkaskan secara sistematis, selanjutnya langkah yang kita lakukan adalah memelihara arsip keluarga tersebut secara tepat. Untuk memelihara arsip keluarga secara tepat, ada beberapa cara yang kita gunakan. Yang pertama, kita menyimpan arsip di tempat yang tepat. Artinya, kita simpan arsip keluarga dalam wadah penyimpanan arsip yang baik, seperti dalam map atau folder. Yang kedua, menjaga suhu dan kelembapan. Yang ketiga, perlakuan baik terhadap arsip. Perlakuan arsip keluarga dengan hati-hati, misalnya tidak membuka arsip secara paksa dengan tangan, dan kita pastikan tangan kita dalam keadaan bersih saat menyentuh arsip tersebut. Yang keempat ada fumigasi. Agar terbebas dari serangga, jamur, kutu buku, dan lainnya, arsip keluarga dapat diasapkan atau fumigasi dengan bahan kimia tertentu. Langkah yang kelima, menyisihkan arsip yang tidak penting. Yang keenam, menghindari bahaya kebakaran. Nah, untuk menghindari arsip keluarga dari bahaya kebakaran, kita periksalah secara rutin kondisi kabel listrik kita, penyediaan alat pemadam kebakaran, tidak merokok pada sembarang tempat di rumah. Langkah yang ketujuh, membuat backup. Dilakukan dengan cara menggandakan atau mereproduksi, yakni melakukan penggandaan arsip ke dalam satu jenis atau media yang sama dengan cara alih media ke media yang berbeda. Jadi, kesimpulannya, arsip keluarga merupakan data penting bagi setiap anggota keluarga, baik itu suami, istri, anak, untuk berbagai urusan, seperti urusan rumah tangga, kantor, sekolah, kampus, bank, pajak, asuransi, litigasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Arsip keluarga yang tercipta dalam berbagai bentuk dan media tersebut merupakan data penting bagi setiap anggota keluarga untuk berbagai kepentingan seperti urusan rumah, kantor, sekolah, kampus, dan lain-lain. Jadi itulah cara pengelolaan arsip keluarga. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.